Wahai dosen muda, dosen pemula Indonesia, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama di kampus. Kita viewpoint pandangan dari kampus. Nah, belakangan ini kita mendengar, membaca ya satu hal yang luar biasa, adanya perjokian akademik ya terkait dengan pencapaian menjadi seorang guru besar. Nah, rumit sekali persoalan-persoalan itu ya. Namun demikian, saya ingin mengajak kepada teman-teman para dosen baru, dosen pemula itu untuk tidak larut dalam berita-berita yang negatif seperti itu. Justru sekarang bagaimana Anda sekalian, kolega dosen muda ini, dosen baru, dosen pemula maupun calon dosen ya, untuk tidak melihat hal-hal seperti itu atau tidak mengikuti hal-hal seperti itu ya, apalagi. Nah, agar asa Anda menjadi seorang dosen yang nanti pada akhirnya akan mendapatkan atau mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi guru besar, itu bisa tercapai dengan baik, dengan dilalui ya dengan cara-cara yang baik juga gitu. Nah, mungkin saya coba berbagi sedikit ya, bagaimana kira-kira agar tidak upaya-upaya shortcut seperti itu untuk menghantui Anda semua, para calon dosen atau dosen baru atau dosen pemula gitu ya. Tentu yang pertama, kita harus selalu bersikap positif ya, punya idealisme, optimisme gitu, bahwa pencapaian kita itu diikuti dengan kerja keras atau melalui kerja keras, melalui kerja-kerja yang sistematis. Di situ juga ada kolaborasi, ikut dalam suatu perkumpulan ataukah komunitas-komunitas akademik, komunitas-komunitas epistemik ya di bidang kajian kita ya, yang menjadi bidang keahlian kita sejak kita terutama setelah menempuh S3 gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Dengan kita terlibat dalam satu komunitas akademik di bidang kita, kita akan tetap menjaga kewarasan kita sebagai seorang intelektual, seorang ilmuwan, apapun bidang kajian Anda, baik yang itu social science seperti saya, ataupun engineering, ya computer science, life science, medical, kemudian ya bidang-bidang lain ya, hard science, begitulah kira-kira ya. Nah, karena masing-masing bidang pasti punya komunitasnya sendiri, punya bidang kajian yang sangat spesifik, sehingga juga akan memberikan kontribusi yang sangat spesifik ya, tergantung kepada bidang kajian Anda, keahlian Anda kepada masyarakat atau kepada ilmu pengetahuan, kepada kemaslahatan umat gitu ya, kepada kemajuan bangsa negara bahkan dunia gitu kira-kira. Nah, itu tadi yang pertama, gambaran besarnya ya. Yang kedua tentu dalam menikmati karir ini ya sebagai dosen gitu, memang ini adalah satu proses yang panjang. Kita butuh kesabaran, butuh ya persistensi ya, perseverance gitu, dan tidak hanyut atau tidak tergiur dengan jalan-jalan potong yang sangat menjerumuskan Anda semua, yang bisa menjerumuskan Anda gitu. Mungkin juga apalagi sekarang banyak kemajuan teknologi ya, misalnya ChatGPT gitu ya. Nah, ini juga sedang menjadi perdebatan di dunia akademik gitu. Misalnya bagaimana penggunaan software-software atau alat-alat yang dibantu oleh artificial intelligence atau kecerdasan perbuatan itu dalam menunjang ya kerja-kerja seorang dosen, atau dalam khususnya dalam penelitian maupun dalam pembuatan karya ilmiah gitu. Nah, ini masih perdebatan. Nah, tentu sepanjang ya etika akademik itu kita jaga dalam proses itu, ya insya Allah ya kita akan bisa tetap ya bertahan lah dalam kondisi atau koridor yang benar gitu. Nah, memang ajakan-ajakan atau semacam ketertarikan terhadap hal-hal yang sifatnya ingin cepat gitu ya, shortcut itu ya satu hal yang gak bisa dielakkan begitu saja ya. Kadang-kadang melihat kalau kita membandingkan mungkin dengan teman sama kolega yang udah maju duluan gitu ya, atau itu kok bisa cepat, kok saya lambat, yang itu produktif kok kita enggak gitu. Nah, mungkin
mereka bisa menjadi ya benchmark ya, bisa menjadi mungkin model, tapi tidak harus itu menjadikan, Anda stres gitu ya, sehingga, mengambil keputusan untuk, tidak melakukan hal-hal secara benar ya, secara baik, ikutin prosedur gitu. Nah, ini sebaiknya harus hilangkan. Nah, mungkin hal yang paling mendasar menurut saya dalam kajian-kajian atau berita-berita itu utamanya adalah soal publikasi kan. Nah, bagaimana, kita membuat publikasi dengan sebaik-baiknya itu tadi. Saya kira ini menjadi hal ya, poin ketiga yang sangat penting ya, karena di antara, mungkin pendidikan ya udah selesai apalagi gitu ya, atau mungkin di situ juga bisa menulis buku atau modul gitu ya, tapi biasanya, aspek penelitian publikasi ini menempati porsi yang, cenderung lebih besar gitu, dan ini yang tidak mudah karena persyaratannya juga sebenarnya semakin, rumit ya, semakin spesifik di beberapa bagian. Ada paper syarat kunci ya, kemudian juga mungkin ada juga untuk syarat-syarat khusus yang lain ya, untuk paper yang harus terbit di Sinta 2 kah gitu ya. Syarat kunci itu harus memiliki bukti-bukti sejak submission ya hingga, proses, revisi, kemudian resubmit lagi mungkin, revisi lagi ya hingga, diterima ya, acceptance letter, kemudian publish hingga terindeks gitu ya. Ini satu proses yang ingin dilihat sebenarnya oleh para asesor atau reviewer dari, PAK Dikti gitu. Saya kira ini satu hal yang baik ketika seorang calon guru besar harus menjadi penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi gitu. Nah, ini ide-ide penelitian yang digali pertama dari disertasi kita ya, S3 kita dulu bidang apa, kemudian penelitiannya apa, mungkin kita bisa kembangkan dari limitasi-limitasi penelitian di S3 kita dulu ya. Atau karena kita mengikuti komunitas akademik di bidang kita, di situ sudah banyak pembahasan-pembahasan terbaru ya, topik-topik terbaru terkait bidang kita gitu. Kalau kita memilih menulis atau melakukan penelitian yang memang mengedepankan aspek-aspek state of the art dari, keilmuan kita gitu. Namun demikian di tengah juga mungkin, kesulitan, tantangan-tantangan kita memperoleh literatur terbaru terkini, kita juga bisa sedikit mengkombinasikan dengan persoalan-persoalan, fenomena yang terjadi di lapangan misalnya. Di bidang kita pasti banyak sekali problem-problem yang kita hadapi di masyarakat, di unit, di tempat kita kerja, organisasi, lembaga, ya pemerintahan bahkan, perusahaan gitu ya, yang bisa menjadi, sumber ya, penelitian. Nah, memang cenderung yang lebih gap yang muncul dari fenomena ini tentu nanti pada akhirnya perlu dikaitkan dengan, teori yang tepat gitu ya, dan mengaitkan dengan apa state of the art yang ada dalam, bidang kajian kita. Nah, pada akhirnya yang kedua ini bisa juga secara langsung memberikan manfaat kepada, tadi yang mendapatkan masalah tadi ya, berupa pemecahan masalah. Kita bisa berikan kepada pemerintah, kita bisa berikan kepada, lembaga, unit, perusahaan gitu, atau di mana tempat kita bekerja, atau bahkan masyarakat langsung. Nah, dengan pendekatan yang sederhana ini tentu kita harus sabar, kita, bikin, riset roadmap-nya ya, kemudian kita pikirkan ini penelitian dasarkah ya, terapan, pengembangan, kita bikin timeline waktunya, kita kaitkan dengan, pendanaan juga, kemungkinan lembaga-lembaga yang bisa mendanai penelitian kita, baik itu ya pemerintah maupun non-pemerintah. Apalagi begitu banyak ya skema-skema sekarang yang sangat terbuka, dari Kemendikbudristek sendiri, dari LPDP ya, atau dari lembaga-lembaga donor internasional, atau bahkan dari kampus kita masing-masing. Nah, saya menyoroti ya khususnya pada video kali ini khusus ya, tadi 3 hal besar, bagaimana kita menghindari perjokian akademik, dan sebagai dosen baru, dosen pemula, kita punya motivasi yang kuat, punya, niat yang baik, persistensi ya, dan juga melakukan langkah-langkah khususnya dalam melakukan penelitian ya. Tadi ide-ide bagaimana kita tetap, bisa, bersikap waras gitu ya,
di tengah hiruk pikuknya dunia pendidikan ini, ya tentu dengan semua problematiknya, tapi sebagai satu bagian penting ya, kita sebagai salah satu sumber pengetahuan, sebagai dosen, kita tetap bisa memiliki prinsip ya yang bagus, yang tetap menjaga marwah akademik, menjaga etika akademik, untuk sampai pada akhirnya nanti ya naik secara bertahap atau mungkin juga loncat jabatan menjadi seorang guru besar. Tentu kita semua ya dosen Indonesia berhak menjadi guru besar, bisa menjadi guru besar asalkan dilakukan dengan cara-cara yang baik ya, dan tidak melanggar etika akademik tadi. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini. Mungkin Anda punya pandangan-pandangan lain atau ingin Anda tanyakan terkait dengan hal-hal ya, baik teknis maupun non-teknis menjadi seorang dosen gitu, silahkan. Tapi sekali lagi, Kamus Kita Viewpoint adalah satu channel yang diniatkan untuk membahas ya, memberikan inspirasi, tips, sukses, karir dosen Indonesia. Paling tidak sebagai seorang guru besar saya ingin berbagilah kepada teman-teman ya. Saya tidak ada maksud menggurui sama sekali, saya juga masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahannya. Mari kita sama-sama majukan pendidikan tinggi kita dari apa yang kita bisa, apa yang kita miliki. Jangan lupa, Kamus Kita Viewpoint juga punya tagline 1000 guru besar baru. Nah, apakah Anda siap menjadi bagian dari gerakan menciptakan 1000 guru besar baru? Nah, kalau siap, like dong ya, subscribe dan juga share kepada teman-teman. Terima kasih banyak, salam sehat juga selalu ya. Saya bangga Anda mampir ke channel ini, saya berterima kasih. Saya melihat, menghargai bahwa Anda memang benar-benar berniat menjadi seorang dosen Indonesia yang baik, yang luar biasa. Sukses buat Anda semua. Sampai ketemu lagi.